wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi mengkaji kitab Tuhfatul Mubtadi bi syarhi Manzumatil Baikuni fi ilmi mustalahil hadithi karya Syekh Abdul Hasan Ali Ibn Ahmad Ar-Razihi hafizahullahu taala. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekh Abdul Hasan Ali ibnu Ahmad Ar-Razihi fil kitab Tuhfatul Mubtadi bi syarhi Manzumatil Baikuni fi ilmi mustalahil hadis. Ar-Rabi al-marfu. Thumma intaqala an-nadhimu ila an-naw'i ar-rabi'i min anwa'i hadzal ilmi syarifi ala hasabi tartibihi fi manzumatihi wa huwa naw'un yata'alluqu bil matni wa idafatihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al marfu. Faqala rahimahullahu ta'ala wa ma udifa lin nabiyil marfu. Qauluhu waw al wawu atifatun wa ma ismun mausulun mabniyun fi mahalli raf'in mubtada'un. Udifa fi'lun madin mabniun lil majhuli wa naibul fa'ili mustatirun takdiruhu huwa aidun alama wal jumlatu silatul mausuli wal mudafu kullu ma umila ila syai'in wa usnida ilaih faqad udifa wal munasabatu huna zahiratun lin nabiy bi takhfifil ya'i wa sukuniha lil wazni. Wal muradu bihi nabiyuna Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa hadza qaidun akhraja bihi ma udifa ila sahabi fa huwa mauqufun wa ma udifa ila tabi'i fa huwa maqtu'un kama sayati. Masya Allah. Ini jelas sekali ya, namanya istilah. Semua mustalah hadis walaupun tidak seluruh ya, karena kita nanti akan dapat lagi di kitab Ikhtisar Ulumul Hadis. Dan kita rencana baca 3, Ikhtisar Ulumul Hadis sama satu lagi nanti, 3 kitab. Supaya lengkap semua istilahnya, karena masih ada yang belum dikasih. Karena di sini masih terbatas yang semua yang masyhur. 23 pembagian yang disebutkan. Kata beliau al-marfu. Marfu. Tsumma intaqala an-nadhimu ila an-naw'ir rabi'. Kemudian penulis pindah ke jenis keempat. Jenis pertama apa? Sahih. Kedua, hasan. Ketiga, dhaif. Ini yang keempat. Istilah yang keempat. Jenis keempat dari jenis ilmu mustalah hadis. Ya, min anwa'i hadzal ilmi syarif ala hasabi tartibihi, sesuai dengan susunan beliau fi manzumatihi, dalam manzumanya, itu manzumah Baikuniyah, wa naw'un yata'allaqu bil matan. Kalau sebelumnya 1, 2, 3 itu jenis yang terkait dengan sanad. Ini yang terkait dengan matan. Yang terkait dengan matan. Wa idhafatuhu ilan nabi, dan penyandarannya kepada nabi, wa huwal marfu'. Kapan dikatakan ini hadits marfu'? Ini nanti kan antum bilang, ketika dibilang ini hadits marfu', maksudnya ini hadits dari ucapan nabi. Kenapa bisa kita bilang ucapan nabi? Karena istilah penulis pakai adalah marfu'. Jadi ketika penulis fikih bilang ini hadits marfu', antum paham apa maksudnya hadis marfu'? Paham ini kan? Itu apa yang disandar kepada nabi itu yang dibilang marfu'. Faqala rahimahullah, maka berkata rahimahullah, wa ma udhifa lin nabil marfu'u. Lanjutannya belum tak katakan karena terkait dengan istilah lain lagi. Wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Lanjutannya. Karena kan belum jelaskan per jenis. Bukan per bait. Tapi per jenis. Wa ma udhifa lin nabil marfu'u. Apa yang disandarkan kepada nabi namanya marfu'. Apa yang disandarkan kepada nabi namanya hadis apa? Marfu'. Qauluhu wa al-waw atifah. Waw ya ataf. Ma isim mausul mabni fi mahalli raf'in mubtada. Jadi ahli hadis juga ahli nahwu. Ya, harus kan semuanya dibutuhkan. Nahwu itu dibutuhkan untuk setiap cabang ilmu. Iya.
Jadi ini ma isim mausul, mabni berada dalam kedudukan rofa sebagai mubtada. Udhifa fi'il madhi mabni lil majhul. Iya. Wa naib fa'il mustatir takdiru huwa. Naib fa'il dhamir mustatir takdirnya apa? Huwa. A'id ala ma, kembali ke ma. Wal jumlatu silatul mausul. Jumlah itu adalah silatul mausul, itu jumlah udhifa lin nabi. Silatul mausul. Wal mudhaf kullu wal mudhaf yaitu kata udhifa, apa yang disandarkan. Wal mudhaf kullu ma umila ila syai'in. Setiap yang diarahkan kepada sesuatu. Wa usnida ilaih, dan disandarkan kepadanya. Bahwa udhif, faqad udhif, maka sungguh dia telah diidhofakan. Berarti makna idhofah dalam istilah ulama hadis itu lebih umum daripada mudhaf dalam istilah nahwu. Iya. Wal munasabah huna dhahir, dan kecocokan kesesuaian di sini nampak, dhahirah nampak lin nabi, iya, kepada nabi maksudnya bitakfif ilya, diringankan ya-nya, kan asalnya nabi tasdid. Tapi ini diringankan ya-nya. Wa ma udifa lin nabi. Paham ya? Diringankan ya-nya. Kenapa wasukuniha dan disukun lil wazan. Itu murni untuk wazan syair. Itu murni untuk apa? Wazan syair. Bait syair. Wal muradu bihi nabiyuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang diinginkan adalah nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza qaidun, qaid ini akhraja ma udhifa ilal sahabi. Kan marfu itu ma udhifa ilin nabi. Kata untuk kepada nabi berarti mengeluarkan yang diidhofakan kepada sahabat. Fahuwal mauquf, namanya mauquf. Jadi nanti kalau bilang di fikih ini hadits mauquf, antum langsung paham, oh ucapan sahabat. Kalau bilang mauquf berarti ucapan sahabat. Ini nanti butuh sekali istilah-istilah ini di fikih. Di fikih. Iya. Ini mauquf, disandarkan pada sahabat namanya mauquf. Wa ma udhifa ila tabi'i, apa yang disandarkan kepada tabi'i fahuwa maqtu', namanya maqtu'. Beda munqati' sama maqtu'. Ini maqtu' namanya. Ya, kama sayati, sebagaimana yang akan datang. ثم قال حفظه الله تعالى وهذه الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست مقيدة بأحد سواء كان المضيف صحابيا أو تابعيا أو مصنفا أو متكلما Musannif. أو مصنفا أو متكلما ويسمى ما أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمرفوع هذا عند المحدثين وغيرهم. Masya Allah. Ini yang disandarkan kepada Nabi, tidak diikat dengan orang tertentu. Maksudnya, tidak dibilang apa yang disandarkan kepada Nabi oleh sahabat. Bukan. Tidak diikat dengan orang tertentu. Sama saja apakah al-mudhif yang menyandarkannya itu sahabian, apakah sahabat. Ketika sahabat bilang Nabi bersabda, oh marfu. Atau tabi'in atau tabi'in. Kalau tabi'in bilang Nabi bersabda, marfu. Au musannifan atau penulis. Penulis bilang, kan kadang dalam penulis dalilnya adalah qaulun Nabi SAW. Berarti apa hukumnya ini? Ini marfu. Au mutakalliman atau pembicara. Penceramah bilang Nabi SAW bersabda. Karena sebagian ulama mengatakan, menyebutkan rawi yang meriwayatkan itu dalam ceramah khutbah Jumat katanya tidak ada salafnya. Dalam artian kita katakan Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad. Itu katanya tidak ada salafnya. Sebagai ulama begitu, berarti dia langsung saja Nabi SAW bersabda. Paham kan? Nabi SAW bersabda. Jadi dikatakan oleh si pembicara. Fayusamma ma adhafahu ilan nabi. Maka dinamakan apa yang disandarkan dia kepada Nabi. Bil marfu, dengan marfu. Ini menurut al-muhaddithin dan selainnya. Bahkan selain muhaddithin mengatakan itu adalah marfu. وحاصل النظم المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحريره المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم
min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin. Aqsamuhu yanqasimu ila qismaini kulliyaini. Al-awwalu marfu'un lafdhan wa huwa ma sarraha fin naqilu wa huwa ma sarraha fihi an-naqilu bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalahu wa yadkhulu fihi ma amara bih aw fa'alahu aw aqarrahu aw bi annahu sifatun syarifatun lahu. Mithalul qawli an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yarithul muslimul kafira wa la yarithul kafirul muslima. Akhrajahu sittah. Masya Allah. Wa qad jama'a as-Suyuti fi hadha kitabihi jam'ul jawami wa ja'alahu qismain. Al-awwalu qismul aqwali watsani qismul af'ali wa dhamnuhu ma qarrarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Baik, Masya Allah. Kata beliau, hasilun nadam, kesimpulan dari nadam ini, al-marfu itu adalah ma'udhifa ilan nabi. Apa yang disandarkan kepada Nabi? Pentahriruhu, penjelasannya. Al-marfu itu adalah ma'udhifa ilan nabi. Apa yang disandarkan kepada Nabi? Min qaul, apakah berupa ucapan? Au fi'lin, atau perbuatan. Au takririn, atau penetapan. Au sifatin, atau berupa sifatnya. Paham ini? Pokoknya apa yang disandarkan kepada Nabi? Tidak harus ucapan. Tidak harus apa? Ucapan. Aksamuhu, pembagiannya. Yang qasimu ila qismaini kulliyain. Dia terbagi kedua bagian yang umum, global. Al-awwalu marfu'un lafdha. Yang pertama ada namanya marfu' secara lafaz. Ada namanya marfu' secara apa? Lafaz. Masya Allah. Baldi, saya hadiahkan antum ini. Daripada sibuk, dia kasih warna dengan pensilnya. Akhirnya dia tidak dengar ucapan saya. Atau dengar, bisa? Coba pakai itu, tes. Masya Allah. Itu untuk antum. Dah? Alhamdulillah. Kan dia sibuk begini. Dari tadi saya lihat 1 menit dia pakai untuk kasih kotak itu. Akhirnya dia tidak dengar yang saya ngomong. Masya Allah. Alhamdulillah. Al-masghul yashghul. Dia bilang adalah pembagiannya secara umum ada 2. Yang pertama marfu'un lafdhan. Marfu' secara lafaz. Jadi itu perlu untuk ketahui itu hadits. Ada hadits marfu' lafdhan. Ada marfu' hukman. Secara lafaz marfu'. Secara hukum marfu'. Nah, ini yang perlu untuk ketahui. Kapan itu dianggap hukum marfu' dan dianggap marfu' lafadznya. Nah, ini penting sekali. Karena ketika ta'arud ini perlu dalam pendalilan fikih. Semua ini alat untuk memahami fikih. Kan tujuan ini semua ilmu alat ini. Ujung-ujungnya kita ke fikih atau tafsir. Ke fikih atau tafsir. Ke hadits atau tafsir. Berbicara fikih. Apa itu marfu' lafdhan? Wa huwa ma sarrah fihi naqilu. Apa yang si penukil sarraha, jelas padanya bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakannya. Iya? Paham ya? Rasulullah mengatakannya. Itu namanya ini hadits marfu' lafdhan. Si penukil, seperiwayat, perawi jelas mengatakan bahwa Rasulullah katakan. Wa yadkhulu fihi ma amara bih. Masuk di dalamnya apa yang dia perintahkan dengannya. Au fa'alah, atau yang dia lakukan. Jadi penukil bilang Rasulullah melakukan ini. Itu namanya marfu' lafdhan. Ya, au bi annahu au aqarrahu, atau Nabi benarkan atau bi annahu sifatun syarifatun lahu, atau itu adalah sifat yang mulia baginya. Itu namanya marfu' lafdhan. Contoh ucapan an Usamah bin Zaid. Syekh juga keunggulannya Syekh beliau contohkan perkara-perkara yang dibutuhkan fikih.
juga ada. Karena beliau adalah pengajar fikih juga. Syekh Syekh Abdul Hasan pengajar fikih juga. Bisa antum lihat di telegramnya beliau. Ada pelajaran fikih, ada pelajaran mustola. Iya. Karena Nabi SAW qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yarithul muslimul kafiro. Muslim, Nabi SAW bersabda, seorang muslim tidak mewarisi orang kafir. Wala yarithul kafirul muslim. Seorang yang kafir tidak mewarisi muslim. Artinya sebab terhalanginya warisan adalah kalau beda agama. Kalau beda agama. Kata beliau akhrajahu sitta. Ini dikeluarkan oleh Imam 6. Imam 6 maksudnya Imam 4. Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Dan ditambah Imam Ahmad. Itu namanya Imam 6. Begitu ya? Hah? Enggak, ini Imam 6 bukan Imam 5. Kalau Imam 5 itu yang dimaksudkan. Kalau Imam 6 berarti Imam 4 sama Bukhari Muslim. Imam 4 sama Bukhari Muslim. Kalau Imam 5 Ahmad. Kalau Imam 6 berarti Bukhari Muslim. Qad jama'a Suyuti hadal hadits fi kitabihi Jam'ul Jawami. Telah dikumpulkan oleh Imam Suyuti pada hadis ini di Jam'ul Jawami wa ja'alahu qismain. Dan beliau jadikan dua. Qismul aqwal. Ada qismul aqwal wa tsani qismul af'al. Maksudnya telah dikumpulkan oleh Imam Suyuti pihada pada masalah ini apa? Bukan pada hadis ini. Pada masalah ini yaitu masalah marfu lafdon. Marfu lafdon dalam kitab beliau Jam'ul Jawami dan belum menjadikan menjadi dua. Ada qismul aqwal, qaulun nabi. Yang kedua qismul af'al, fi'lun nabi. Wa dhammanahu dan belum memasukkan juga di dalamnya maqarrarahu. Apa yang ditakrir dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-tsani marfu'un hukman wa huwa ma lam yusarrih fihi as-sahabi bi idafatihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a qiyamil qarinatil muhtamilati anna al-murada idafatuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha lahu anwa'un minha awalan qaulus sahabi minas sunnati kadza mithaluhu an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala minas sunnati alla yahruma bil haji illa fi ashhuril haji akhrajahu Ahmad bin Mani wa Ibnu Huzaimah. Thaniyan dzakara as-sahabi li sababi nuzulil ayati mithaluhu an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait qala nazalat fi nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam khassatan akhrajahu Ibnu Abi Hatim. Insyaallah. Yang kedua ada namanya marfu hukman. Marfu secara hukum, bukan secara lafaz. Dihukumi marfu. Yaitu adalah dia adalah malam yusarrih fi sahabi. Apa yang sahabi itu tidak jelas. Biidofatihi ilan nabi. Dengan menyandarkannya kepada nabi. Ma'akiyamil qarinah al-muhtamilati anal murad idofatu ilan nabi. Bersamaan ada indikasi yang mengandung kemungkinan bahwa yang diinginkan adalah dia sandarkan kepada nabi. Jenis ini memiliki juga beberapa jenis. Di antaranya ini penting sekali. Kalau sahabi ucapan sahabat minas sunnah. Ketika dia bilang minas sunnah. Sahabat yang mengatakan minas sunnah. Ini kan ihtimal kan. Yang dia inginkan adalah sunnah nabi. Berarti ini diangkat ke nabi. Tapi bukan lafadznya. Apanya? Hukman. Dihukumi termasuk sunnah. Karena sahabat bilang termasuk sunnah. Contoh. Ucapan sahabat. Ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala beliau berkata minas sunnah alla yuhrima bil haji. Termasuk sunnah dia tidak boleh ihram. Ya. Dengan haji illa fi ashhuril haji. Kecuali di bulan haji.
Dipahami ini kan? Berarti dia sandarkan pada apa? Nabi. Tapi apakah secara lafaz? Tidak. Secara apa? Hukum. Disandarkan pada Nabi. Iya. Ini akhrajahu Ahmad, Ibnu Mani, dan Ibnu Khuzaimah. Yang kedua bentuknya yang marfu hukman, dzikrus sahabi, dzakarus sahabi lisababi nuzulil ayat. Sahabat menyebutkan sebab turunnya ayat. Nah, itu termasuk juga apa? Marfu hukman. Paham kan? Makanya dia hujah ketika sahabat menyebutkan sebab turunnya ayat. Contoh dari Ibn Abbas juga pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridullahu liyudhiba 'ankumur rijsa ahlal bait." Siapa sini ahlal bait? Nazalat fi nisa'in nabi khassah. Ini turun kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Jangan sampai kita umumkan ahlul bait semuanya. Ahlul bait itu tidak ada rijis. Ahlul bait itu maksum. Enggak. Itu hanya pada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, selainnya tetap enggak sama dengan ini. Ini ucapan Ibn Abbas. Ini dihukumnya apa? Marfu hukman. Marfu hukman. Ini akhrajahu Ibnu Abi Hatim. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim. Kita cukupkan dulu dengan al-marfu. Insyaallah lanjutkan besok al-maktu.